Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri di acara Podcast Jils episode 4. Podcast yang penuh dengan inspirasi, hiburan, dan edukasi. Jadi kali ini kita kedatangan dua pilihan sekolah. Pilihan sekolah apa itu pilihan sekolah? Jadi pilihan sekolah itu adalah ketua OSIS. Jadi hari ini kita kedatangan ketua OSIS dari MAN 2 dan ketua OSIS dari MAN 1 Makassar. Bisa perkenalkan diri Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Ainurido Fardin dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 12 di jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, MIPA ya? Kalau Anda? Asik. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Saya sekarang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Makassar, jurusan MIPA. Kelas masing-masing sudah kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Oh, kelas 12 MIPA. Ya. Kalau penjurusannya di MAN itu bagaimana sih? Dari kelas 1, dari kelas 10 atau kelas 12? Dari kelas 10. Iya, dari kelas 10. Dari kelas 10 sudah penjurusan. Jadi tes dulu. Iya, tes. Baru hasil tesnya jadi dia tersusun jadi setiap kelas. Oh. Iya, jadi pertama kalau kami dulu itu matsama namanya. Kalau di kami masa ta'aruf siswa madrasah, dia sama dengan MOS. Masa ta'aruf namanya? Siswa madrasah ya, ta'aruf perkenalan. Yes. Perkenalan. Karena ya madrasah saja sudah mengambil dari bahasa Arab, jadi semua di Arab-Arabkan. Asik. Jadi setelah masa ta'aruf siswa madrasah itu, saya ingat sekali di hari terakhirnya ada tes kompetensi akademik dan tes psikologi ya? Oh ya, iya. Psikologi. Kayak TPA begitu Ya, juga. tes psikologi dan nanti seminggu kemudian ada hasilnya. Di situ hasilnya pembagian kelas. Oh, kalau di MAN itu kan biasa kalau di SMA kan ada 3 pembagian. Iya. IPA, IPS sama bahasa. Tapi kan biasa bahasa kurang ya, enggak semua sekolah ada bahasanya. Kalau di MAN itu apa saja jurusannya? Kalau di MAN itu ada 3 jurusan juga. Yang pertama ada MIPA, yang kedua IPS, dan ketiga agama. Oh, Dia ada semua di MAN 2 sama MAN 1? Iya, dia namanya kelas IKA, ilmu keagamaan. Oh. Tapi itu bukan kita yang tentukan dia mau masuk agama. Khusus untuk jalur keagamaan dia sudah ditentukan, jalur pendaftarannya berbeda dari awal. Oh. Ya, dia ada beberapa persyaratan. Salah satu syaratnya dia lumayan fasih berbahasa Arab, ya. Dan juga Marobuka. Pertanyaan itu dia dikubur ya Allah, sorry. Ya harus punya hafalan. Oh, hafalan ya. Hafalan. Ya, seingat saya waktu saya masuk 2 juz. Oh, 2 juz. Iya. Terserah random juz berapa? Iya, random. Oke. Kenapa mau masuk MAN? Kan ada banyak tuh pilihan kalau dari SMP ke senior high school tuh ke jenjang selanjutnya. Ada SMA, SMK. Kenapa pilih MAN? Mungkin kita dulu. Kenapa saya pilih MAN? Karena supaya saya juga ingin memperdalam ilmu agama. Bukan cuma karena kalau di pesantren mungkin terlalu ketat, jadi saya ingin pilih MAN. Oh iya. Kalau saya adalah siswa yang menjadi korban dari sistem zonasi. Oh, itu yang pertama. Korban zonasi ya. Dengan adanya sistem zonasi, adanya pemerataan yang persebaran dekat, siswa, pemerataan persebaran siswa. Nah, sebagai siswa SMP yang egois dulu, belum memikirkan bahwa kita butuh pemerataan pendidikan dengan siswa yang merata. Saya ingin memikirkan bahwa saya mau masuk sekolah favorit. Iya. Nah, betul kebetulan sekali. Domisili saya dulu di BTP. Saya alhamdulillah lulus SMA 21 karena jaraknya cuma 100 meter dari rumah. Oh, lulus. Terus kenapa? Nah, saya itu dulu kejar SMA favorit di saya tidak perlu sebutkan mungkin namanya. Oh iya. Di daerah? Ya, di Makassar juga. Oh iya. Cuma agak jauh. Bisa coba tebak? Ya, dan kebetulan alhamdulillah waktu itu saya meraih nilai UN yang cukup tinggi. Nah, karena waktu itu sistem zonasi, jadi saya merasa perjuangan saya kurang dihargai dalam UN ini. Nah, saya tahu bahwa ada sekolah namanya MAN 2, dia favorit dan juga dia dalam tanda kutip menghargai perjuangan siswa. Kenapa? Karena mungkin kita juga tahu bahwa dia meminta transkrip nilai rapor dari 1 sampai 5. Ya, saya merasa sangat dihargai karena perjuangan saya di SMP betul-betul dihargai, bukan hanya dari jarak rumah. Kan selain itu juga, selain diminta nilai rapor tersebut, ada lagi tesnya. Tes mengaji, tes menulis. Berarti di MAN 2 tidak ada jalur zonasi? Atau ada memang kuotanya untuk ada jalur zonasi? Masing-masing kuotanya. Oh,
tapi mungkin lebih besar untuk Iya. man Dia itu. lebih besar yang jalur tes dan lain-lain. Jadi pilih di man 2 Man ya. 2. Nah, karena mereka ini ketua OSIS, kita harus tanya-tanya dulu tentang perosisannya. Karena kita tahu ya ketua OSIS sibuk ya, jam terbangnya tinggi. Sejak kapan bergabung di OSIS? Kalau saya sendiri sejak kelas 10 sudah bergabung di OSIS. Oh iya. Kalau Saya juga sama sejak kelas kelas 10 itu berarti 2000 berapa? 19 akhir ya. Berarti masih sempat dapat LDK OSIS yang offline Iya, yang alhamdulillah. Alhamdulillah. dapat ya. Kenapa kelas 10 kan biasanya kalau yang mau ikut OSIS itu yang mau kejar ketos kan biasanya kelas 11 baru mau ikut. Kenapa sudah kelas 10 langsung ikut OSIS? Apa alasannya? Karena mungkin kelas 11 itu adalah masa-masa paling sibuk untuk seorang siswa berorganisasi. Iya. Kalau misalnya baru kita mau mulai kelas 11 untuk bersibuk-sibuk, kayaknya akan keteteran. Karena kelas 10 itu bagi saya, apalagi di OSIS, masa-masa untuk mencari informasi tentang lingkungan sekolah. Wih, keren. Kalau Jadi kelas- nggak cukup di MOS Iya. Iya. Karena kan yang di MOS cuma yang umum-umum, kita Iya. tidak tahu karakternya guru seperti apa, kita tidak tahu guru yang sekte seperti yang mana. Kita tidak tahu karakternya pembina ini seperti apa. Kalau baru masuk kelas 11, jadi ada baiknya kita kumpul informasi dari kelas 10, kelas 11 saya langsung hajar ke OSIS. Oh, wow. Gitu. Kalau saya sendiri itu kenapa dari kelas 10? Karena kalau menurut saya kalau dari kelas 11 waktu untuk belajar di OSIS itu sangat kurang. Baik itu belajar administrasi sendiri maupun yang dan lain-lain. Makanya saya dari kelas 10. Oh, iya. Jadi waktu dari kan kalau ketua OSIS kan pemilihan ya. Iya. Pemilihannya itu diambil dari suara siswa. Siswa sama guru. Iya, guru. Oh, jadi waktu kan pemilihan ketua OSIS nih. Berarti sistem online ya karena sudah masuk COVID-19. Sayangnya iya. Oh, jadi bagaimana tuh sistem pemilihannya? Lewat apa? Google Form atau Ya, kalau saya Google Form dan masing-masing juga kita sebar kayak tokennya masing-masing supaya mereka tidak bocor ki. Tidak double ya. Iya. Oh. Kalau kami juga sama, caranya dia pakai form digital, tapi mungkin dia pakai token, kita menggunakan data identitas yang sudah ada, yaitu NIS yang tidak mungkin NIS-nya sama. double. Pas setelah jadi ketua OSIS, berarti sebelum jadi ketua OSIS kan pasti ada lagi LDK untuk jadi pengurus inti, ada atau enggak? Kan kalau misalnya mau masuk OSIS ada latihan dasar kepemimpinannya. Iya. Terus kalau misalnya pembekalannya ini menuju pengurus inti OSIS ada? Atau langsung saja bilang, siapa yang mau ini langsung didapat kandidat terus dipilih? Bagaimana mekanismenya tuh kalau untuk sistem online? Kalau sistem online sendiri Ada pembekalannya juga? langsung dia tunjuk biasa. Oh, iya. Tidak ada pembekalan untuk LDK selanjutnya? Tidak. Kalau LDK itu dalam kepengurusan OSIS hanya 1 kali. Oh. Kalau sudah LDK di kelas 10 tidak usah selanjutnya. Oh, iya. Jadi langsung dipilih yang bersedia mengajukan diri terus nanti dipilih di satu sekolah itu. Ya, atau bisa juga suara terbanyak kalau misal aklamasi ya namanya. Ya. Ada Ada 4 yang mencalonkan, ya, jadi itu yang suara terbanyak kedua, ketika yang 4 juga bisa jadi kandidat. Ya, atau di sekretaris. Oh ya, langsung enggak usah pilih lagi. Ya, kalau di MAN 1 mungkin seperti itu, tapi kalau kami di MAN 2 diserahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada ketua OSIS dan wakil ketua. Jadi walaupun dia kedua, saya mau ini jadi bendahara, saya mau jadi wakil. Ya, tidak harus presiden pilih menteri-menterinya dia. Masya Allah. Ada hak prerogatif presiden, hak prerogatif ketua OSIS. Oh iya, keren. Oke. Kan kita tahu sendiri kalau ketua OSIS itu sibuk. Bagaimana caranya kalian manajemen waktu sedangkan ini sudah mau UTBK, sudah mau ujian sekolah, sudah harus fokus ke masa depan kalian selanjutnya di luar sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ini? Sudah terpikir memang dari awal sebelum atau nanti sekarang astaga. Sudah mulai ancang-ancang dari awal. Jadi kebetulan juga saya di MAN 2, mungkin di MAN 1 juga ada klub belajar, klub fisika, biologi, matematika dan sebagainya. Kebetulan saya ikut klub fisika. Nah, kalau fisika pasti ujung-ujungnya teknik atau yang semacamnya. Nah,
cara membagi diri. Membagi diri, ya, membagi waktu ya. Membagi waktu sebagai ketua OSIS. Nah, kebetulan kan kami ini jadi ketua OSIS di era pandemi. Yang dimana belajarnya itu dari pagi cuman sampai jam 12. Oh, siang. Jadi belajar online-nya itu dari pagi sampai 12 siang saja. Iya. Setelah itu sudah enggak ada. Berarti di-korting dong jam belajarnya. Jadi misalnya matematika nih kalau untuk offline 3 jam untuk satu pertemuan misal di hari Senin. Karena kan di-korting kan dulu pasti sampai sore. Iya. Berarti jamnya dari 3 jam dijadikan 1 jam. 1,5 ya, 1 15. Begitu. 15 menit. Nah, kebetulan itu kami cuman sampai jam 12, jadi setelahnya itu jam 1 sampai dan seterusnya itu free. Cuman biasa ada beberapa tugas yang diberikan sampai jam 23.00. Oh, ada deadline-nya ya. Jadi di antara jam setelah pembelajaran sampai sore itu kami bisa menyempatkan diri untuk mengurus OSIS atau bahkan juga ada dalam belajar, menimba ilmu, baik itu misalnya kalau ada yang bimbel di luar bisa juga menyempatkan waktu. Bimbel di mana? Kalau saya sendiri bimbel di Jilstelo, ambil kedinasan. Oh, kedinasan ya. Memang fokusnya mau kedinasan apa, Akpol? Kalau saya sendiri mau lanjut ke IPDN, insyaallah. Oh, IPDN. Jangan guys. Oke, seperti itu ya. Terus kan seperti yang kita ketahui beberapa tahun terakhir ini ada memang jalur khusus ketua OSIS. Iya. Yang digabungkan nanti di jalur undangan. Jadi tidak perlu ikut UTBK lagi. Apakah itu menjadi alasan adik-adik menjadi ketua OSIS, salah satu alasan supaya kayaknya UTBK terlalu berat deh. Saya mau nanti pakai ini kesempatan supaya tidak usah lagi tes. Bagaimana? Kalau itu sendiri sih mungkin ada beberapa tapi saya sendiri mencalonkan ingin melatih kepemimpinanku untuk mengarahkan kepada teman-teman dan pengurusku untuk menjadi yang lebih baik. Lebih ke organisasi. Pasti. Memang enggak ada kayak alasannya ada jalur ketua OSIS nih ya begini. Kalau untuk jalur itu ya mungkin bisa saya taruh di alasan kesekian. Maksudnya bonus lah. Ya, bukan yang utama. Cuman ya ada privilege seperti itu ya, kenapa tidak kita ambil. Cuman tidak menjadi alasan yang utama karena sekarang pun setelah saya menjadi ketua OSIS, saya mengurungkan niat saya untuk mengambil jalur tersebut. Mending jalur UTBK ya atau SNMPTN biasa. Kenapa? Karena kebetulan saya belum mendapat restu untuk berkuliah di luar Pulau Sulawesi. Jadi hanya mungkin seputaran di Makassar. Kebetulan di Universitas Hasanuddin, universitas negeri yang ada di Kota Makassar ini, dia untuk jalur ketua OSIS-nya dia sama dengan jalur mandiri tahun lalu. Saya tidak tahu tahun ini, tapi informasinya tahun lalu seperti itu. Berarti langsung kan kalau bedanya nih ya jalur mandiri sama jalur SNMPTN biasa, kan kalau jalur mandiri ada uang pangkalnya ya. Tapi biasanya UKT-nya tidak jauh beda lah. Iya. Jadi langsung terkelompokkan ke jalur mandiri. Iya. Informasinya seperti itu. Tapi kalau tidak ya diambil. Ya, kalau kuotanya bagaimana itu? Dengar-dengar tahun lalu. Kalau kuotanya dari senior saya katanya dia 1 per kota kabupaten katanya. Saya juga belum menggali informasi. Jadi walaupun kita ketua OSIS tidak langsung auto keterima masuk, ya. Diseleksi lagi. Iya. Terus ada apa lagi selain ketua OSIS pasti nilai raport kan. Selain itu apa lagi persyaratannya? Persyaratannya dia harus katanya ada pelatihan kepemimpinan. Dan dia diseleksi lagi dan tidak semua fakultas menerima. Kedokteran tidak bisa. Kedokteran tidak bisa menerima untuk jalur ketua OSIS ya. Mungkin hukum kayak yang agak-agak ke organisator mungkin seperti itu ya. Oke deh. Jadi kan sebentar lagi nih masih semester 1 untuk kelas 12. Sebentar lagi semester 2, enggak terasa kalau semester 2 itu biasanya enggak terlalu fokus ke pelajaran sekolah, mungkin lebih ke tryout ya. Sudah ada fakultas impian untuk Ilham sama Rido. Sudah ada fakultas yang diincar. Kalau Ilham kan tadi IPDN. Enggak mau di PTN Ilham? Kalau PTN rencana Unhas. Apa fakultas jurusan apa? Hukum. Hukum. Ya. Rata-rata kayaknya ketua OSIS pilih hukum, hubungan internasional ya. Oke. Ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah
masuk di klub belajar fisika sejak kelas 10 juga sebagai tambahan ya akademis saya. Jadi mungkin akan arahnya ke fakultas teknik. Oh, ke fakultas teknik apa? Sipil, mesin, Ya, arsitek? Mungkin mesin atau elektro. Yeah. Jurusan yang cowok memang. Iya. Oke, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita tutup. Bagaimana pendapat kita langsung nih bertanya kepada siswa? Pendapat adik-adik tentang sekolah online dan offline. Bagaimana? Sudah mulai jenuh dengan online untuk perbandingannya? Iya, perbandingannya bisa lah. Oke, bagaimana guys? Ya dari dari mungkin dulu. Apa sih? Atau saya saja yang jawab? Bagaimana? Iya. Gimana? Saya dulu Iya. Mungkin kita semua siswa sepakat Asik. bahwa pembelajaran offline adalah metode pembelajaran yang sangat kita rindukan bersama. Asik. Padahal dulu Allahu Akbar. Kapan libur cari tanggal merah? Siapa yang bilang libur 2 minggu? Ya akhirnya libur hampir 2 tahun. Iya, mau 2 tahun, astaga. Sudah hampir 2 tahun. Nah tentu saja kalau pelajaran offline itu mencerna dan memahami pembelajaran yang disampaikan itu lebih mudah. Interaksi sosial yang kita lakukan lebih mudah. Betul. Dan juga tentunya untuk brainstorming, bertukar pikiran dengan teman-teman, medianya lebih mudah. Nah kalau sekarang kita mungkin kebanyakan hanya sebatas lewat chat, di mana ungkapan dan juga pemikiran tidak bisa disampaikan secara maksimal. Betul. Nah kalau kita podcast seperti ini kan ungkapan dan pikiran saya bisa sampaikan secara maksimal. Saya sampaikan secara lisan dan langsung. Kalau mungkin dengan ketikan, saya pikir lagi, saya ketik ulang, saya pikir sudah benar cara hapus. menyampaikan. Iya. Dipikir berapa kali? Dipikir berkali-kali. Dan juga tentunya pembelajaran offline itu banyaklah kelebihan-kelebihannya. Tapi online-nya apa nih? Nah, kalau online itu saya menggambarkan bahwa pembelajaran online ini saya berpikir bahwa Ki Hajar Dewantara seperti seorang peramal. Yes, asik. Dia pernah berkata bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, dan betul terbukti sekarang setiap rumah adalah sekolah bagi seluruh siswa yang belajar secara online. Dan beberapa orang tua menjadi guru bagi anaknya yang masih butuh bimbingan di bawah umur. Nah, pembelajaran online ini tentunya ada kelebihannya dan tentu ada kekurangannya. Kelebihannya tentu saja kita dapat belajar dari mana, di mana, dan kapan saja. Tapi kekurangannya adalah kita terlalu diberi kemewahan yang berlebih. Kemewahannya apa? Maksudnya? Kita belajar dari tempat tidur. Oh iya, tempat tidur. Di depan laptop. Iya, karena kemewahan yang berlebih itu terkadang dalam tanda kutip ada siswa yang mungkin agak bermalas-malasan. Iya, bermalas-malasan. Jujur mungkin saya juga merasakan salah satu efeknya. Di samping saya sibuk dengan organisasi, saya juga harus membagi waktu dengan pembelajaran offline yang bahkan kadang bertabrakan. Jadi bahkan saya itu tiba-tiba dipanggil ke sekolah jam 9 pagi, di mana Zoom meeting masih berlangsung. Wakil kepala madrasah saya bilang, saya ingat sekali bahwa ya inilah alasan kamu menjadi pengurus organisasi. Kalau mungkin secara offline biasa kita tiba-tiba dipanggil keluar kelas. Biasa. Nah, kita sekarang harus Zoom meeting selagi jalan ke sekolah. Tapi memang kalau untuk media online itu semua Zoom meeting atau ada beberapa yang kayak cuma lewat, kan biasa ada beberapa guru yang enggak terlalu paham ya, kan enggak bisa kita samaratakan. Ada yang enggak pakai Zoom meeting, cuma biasa via WhatsApp atau apa ya, kirim biasa video. Ya kirim video. Ada, semua sudah tersebar untuk apa, rata Zoom meeting atau masih ada beberapa yang enggak menggunakan Zoom meeting? Masih ada beberapa yang enggak. Terus kalau misalnya lagi belajar nih, apakah kalian diwajibkan untuk meng-on-kan kamera dan meng-unmute? Ya, biasa. Ya, untuk beberapa guru iya dan untuk beberapa guru tidak. Jadi masing-masing gurunya. Jadi kayak ini sih kesempatannya kalian untuk meninggalkan laptop kan tinggi kalau misalnya dimatikan videonya. Cuman ya itu tidak dipahami materinya dengan baik. Kurang cocok untuk pembelajaran. Apalagi untuk orang yang, kalau misalnya memang untuk siswa yang memang kayak ambis sekali ya mungkin cocok. Tapi mungkin kalau orang untuk siswa yang kayak harus didorong lagi, ayo nak, kayaknya kurang ini ya. Tapi ada beberapa guru juga yang tetap memanfaatkan momentum online ini untuk tetap mengaplikasikan metode pembelajaran saat offline, diaplikasikan ke online dan berjalan dengan baik. Contohnya guru matematika saya, matematika pasti. Siapa namanya? Dedi Rimanto MSI. Asik. Bapak. Pak Dedi keren. Apa dulu nih? Iya,
kalau cara mengajarnya di kelas itu dia menjelaskan di papan tulis dan membagikan spidol ke siswa. Oh ya, maju. Ya, maju. Ya, nah, seru. di online dia tetap seperti itu. Dia menggunakan mungkin kalau kakak tahu aplikasi Jamboard, Google Jamboard, papan tulis virtual yang dimana dapat diakses lebih dari satu orang. Oh, jadi ya coba Rido kerjakan. Screen Jamboardnya, dia menjelaskan, sudah itu dia tunjuk kita. Jadi tetap interaktif learning ya, enggak satu arah. Ya, cuman mungkin kekurangannya kalau online kita bisa kabur, kalau offline tidak karena spidol sudah depan mata. Oh iya betul. Tiba-tiba mungkin, aduh Pak, kayaknya jaringan jelek atau apa, nge-lag. Tidak bicara. Langsung leave. Deh. Pura-pura jelek jaringan. Jadi sebenarnya online itu menjadi lebih baik apabila diolah sama orang yang tepat begitu yang dan interaktif juga. Ya, jangan cuma searah. Kayak Jils ya, jadi Jils ya ada Jils online itu. Dia tetap interaktif learning, jadi tidak satu arah. Jadi kita juga bisa tetap bertanya langsung dan 24 kali 7 tetap bisa bertanya lewat WhatsApp atau Telegram sama tentornya. Jadi biar jam 12 malam selama itu tentor masih terbuka matanya, bisa. Oke. Ilham, bagaimana Ilham? Kalau untuk online sama offline? Kalau untuk online sendiri sih tergantung siswanya sendiri bagaimana. Kalau memang dia yang butuh dorongan tersendiri, akan sulit untuk merasa bahwa ini pelajaran penting untuk saya di masa depan. Tergantung. Ada juga yang ambis, dia akan mencari informasi dari segala bidang maupun itu lesnya, pembelajaran juga diperhatikan dengan baik. Terus kok Ilham lebih condong ke mana? Kalau saya sendiri sih lebih memilih juga offline karena interaksi pada teman. Betul. Jadi rata-rata lebih suka offline ya. Oke deh. Terakhir. Perasaan tadi terakhir ya? Paling terakhirnya terakhir. Pesan-pesan buat adik-adik yang mau mengikuti OSIS tapi tetap mau ambis di akademik. Bagaimana nih? Bagaimana cara pembagian waktunya? Pokoknya pesan dan pesan lah. Yang sudah merasakan yang 3 bulan lagi akan lengser dari jabatan ketosnya, bagaimana? Coba Ilham dulu lagi pertama. Untuk adik-adik sekalian yang ingin juga bergabung di OSIS dan ingin tetap ambis di mata pelajaran sekolahnya, mungkin dapat diatur waktunya. Mungkin ada dari jam 1 sampai jam 3 manajemen waktu ya. Belajar, dan jam 4 sampai jam 5 ngurus organisasi juga bisa. Karena berorganisasi sendiri itu bukan cuma di offline, tapi juga di online juga bisa. Kita berpikir bagaimana kita kembangkan organisasi kita itu jadi lebih baik lagi. Oke, Rido. Kesan dan pesan untuk adik-adik mungkin yang mau masuk di OSIS tapi tetap juga ambis dalam mata pelajaran, tetap berprestasi. Tentunya yang paling dasar adalah manajemen waktu, di mana kalian harus dapat membagi waktu antara kapan berorganisasi dan juga kapan untuk pelajaran akademik. Nah, karena belajar bukan hanya tentang akademik, bukan hanya tentang matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain, tapi berorganisasi, mencari relasi dan juga memiliki sifat kepemimpinan merupakan juga pelajaran yang sangat penting yang akan diaplikasikan di kehidupan nyata. Nah, juga saya punya pengalaman dari pribadi, karena saya sebagai ketua OSIS, saya dekat ke beberapa guru. Akhirnya ada sebuah program yang mengharuskan saya izin dari mata pelajaran guru terkait. Nah, biasanya guru itu setelah program saya selesai, dia memberikan saya pelajaran privat. Karena saya tidak hadir sebelumnya. Nah, keren. Jadi mungkin kalau di saya, tidak tahu mungkin di sekolah-sekolah lain. Tapi kunci utama agar tetap ambis dan juga tetap berorganisasi adalah manajemen waktu. Dan kembali lagi, seberapa maukah kalian dan niatnya bagaimana? Niatnya apakah memang ingin organisasi dan akademik berjalan secara beriringan, atau mungkin hatinya hanya di organisasi? Kan ada biasa begitu. Iya, ada yang bilang bahwa organisasi ini kan menghambat, kalau di sekolah hanya sampingan. Iya, betul, kata betul. guru-guru. Tapi bagi saya itu setara dengan akademik. Nah, jangan sampai tujuan utama kalian masuk ke sekolah organisasi. Padahal tujuan utamanya adalah belajar. Betul. Walaupun organisasi juga adalah pembelajaran, cuman yang lebih dipandang oleh birokrasi kita adalah nilai akademik. Betul. Yang matematika, fisika, biologi dan lain-lain. Oke deh, terima kasih Ilham sama Rido di acara podcast kita kali ini tentang perketos-ketosan.
Oke, itulah tadi bincang-bincang kita, podcast kita dengan dua ketua OSIS dari MAN 1 Makassar sama MAN 2 Makassar. Oke, mohon maaf bila salah-salah kata. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mwah.